ada materi. Nanti kita saling ingetin ya. Tapi paparan teman-teman terkait dengan progres untuk UASnya, sudah sampai mana. Karena khawatirnya adalah ada yang tiba-tiba kayak kemarin UTS yang diminta apa, yang dikirim apa gitu. Karena kalau UAS kan tidak ada perbaikan ya. Jadi nanti minggu depan gak ada materi tapi cuman presentasi terkait dengan paparan masing-masing gitu ya. Jadi harus udah selesai gitu. Paling tidak. Kalau Mbak Sausan kan udah beres tuh. Jadi bisa goyang-goyang kaki. Izin Bu Fitri ya. Ya, Berarti saya untuk pertemuan besok yang terakhir itu saya nggak perlu paparan materi ya Ibu? tetap aja nggak apa-apa Mbak paparan tentang Oh iya, tentang apa namanya statusnya gitu kan. Kalau udah publish nggak apa-apa. Untuk semangat juga teman-teman kan, kasih semangat. iya Mm-mm. Ibu. Mm-mm. Oke, jadi semuanya paparan. Mas Tri, selamat bergabung. Selamat hari Iya, Minggu. Bu. Siap, Bu. Minggu depan Mas Tri nggak ada materi tanggal 17 hari Jumat kan, pertemuan terakhir kita sebelum UAS. Tapi paparan terkait dengan progres apa namanya untuk UASnya ya Mas, supaya nggak salah submit lagi kayak kemarin UTS teman-teman gitu. Oh iya, Bu. Yang diminta apa, yang di itu apa gitu kan, yang disubmit gitu. Izin Ibu, kalau Nah, UASnya nanti gimana Ibu? selesaiin yang kemarin, Mbak. Artikelnya Oh, harus sampai sudah selesai, sampai sampai kesimpulan. Terus udah gitu harus statusnya sudah submit di OJS. Jadi nanti ada Mbak Sosan bisa di-share nggak Mbak proses apa capturean submitnya gitu Mbak? Submit di OJS-nya. Mohon maaf Bu Fitri ya, ini saya lagi nggak pakai laptop Ibu, jadi nggak bisa share screen. Kirim ke saya boleh sih. OJS-nya gitu Bu atau gimana? Kalau udah submitted gitu. Oh iya, email itu ya Ibu ya? OJS ada nggak OJS? Oh ada Ibu, iya dari email. Heeh. Coba ya, saya juga cek di email saya. Iya, kan biasanya Ibu juga dapat ya Bu sama Bu Ana. Kalau di tag, kalau enggak kan enggak juga sih sebenarnya. Sebentar ya, saya cek dulu. Iya, Kemarin sih ada notif ya. Cuman saya lupa itu notifnya tuh apakah sudah pas proses apa accepted atau ada proses dari awal ya. Sebentar ya, saya lagi cek dulu ya. proses dari Sausan awal sepertinya ada Ibu. Bu Fitri ada juga. ada ya, sebentar ya. 26. Kayaknya ini ya, apa namanya? Oh, kalau saya bukan ke OJS-nya sih, Mbak. Ini saya cuma dapat notification email ya. Cuman submission acknowledgement gitu loh. Oh, cuman pemberitahuan Cuman submit gitu aja ya cuman Bu. kalau di itunya di OJS-nya saya nggak bisa akses nih. Oh iya, bentar Bu. Saya buka dulu. Contoh sudah tersubmit milik. Nih, saya jadi cuman submission acknowledgement doang kalau sudah itu gitu ya, sudah tersubmit gitu ya. Oke, dah tuh. Sabrina. Halo Mbak Nike, selamat bergabung. Bu, pagi. Ya,
Kita sambil nunggu teman-teman yang lain ya, ini udah ini sih, sebenarnya udah jam 9 lewat ya, tapi belum ngumpul semua ya, mungkin kita tunggu 10 menit lagi ya. Umlaut, Iya, Bu. oke. Bu Fitria, Ya, ini UJS saya kirim di chat Zoom ya, Bu, boleh boleh linknya. boleh. Bukan Ya link, jangan nanti link, capture-an aja, Mbak. Kalau link kadang harus login kan kita, kalau nanti saya kasih passwordnya juga Ibu. oh gitu, di Iya, jadi WA aja bisa kalau gitu, Mbak. kebuka semuanya. Oh iya, Heeh, di saya WA, kirim ke Ibu. heeh, jangan di chat room. Soalnya kalau link kadang kayak mahasiswa saya juga kan yang dari UPN gitu kan, atau yang dari UI itu, pas saya buka kan need, apa namanya, akses, ID and password gitu kan ditulisnya. Tapi kan maksudnya mau nunjukin ke teman-teman tuh kalau sudah, ter-submit di OJS gitu loh, Mbak, pas udah masuk gitu. Dia handphone-ku di mana, Dek? Oh, umpetin. Oh. Mungkin kita mulai aja ya, teman-teman ya. Ini Mas Ilman sudah hadir. Halo Mas Ilman. Mas Firman juga, Halo Bu, pagi. Mas Fildan juga ya sudah hadir, udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah 9 orang ya. Mungkin kita mulai saja. Sebentar ya, sambil nunggu Mbak siapa namanya, Mbak Sosan kirim ini ya. Aduh, sebentar ya. Saya buka, oke. eh ini Mbak, pas proses submit awal Mbak, ya mirip kayak gini tapi yang versi panjangnya gitu loh Mbak. Coba ya saya, atau saya punya ini deh yang, ini Mbak, mahasiswa saya Mbak, sebentar. Sebentar ya teman-teman ya, saya mau kasih contoh yang sudah tersubmit gitu loh. UAS. Oh, yang baru pertama upload Awal itu ya Ibu awal ya? banget Mbak, iya Mbak. Jadi Iya, yang yang pas, awal. Oh, yang belum bentar-bentar Bu. belum sampai masuk production dan lain sebagainya Mbak, Iya, yang awal pas pas awal banget. Sebentar nih, saya juga lagi nyari Mbak, iya. sebentar. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia nih. Udah Mbak, saya udah dapat Mbak yang contoh ini. Sebentar.
sudah tersubmit di OJS. Nih dia. Tuh Mbak, udah saya kirim di grup. Oke, baik. Kita mulai teman-teman. Saya izin record. Oke. Recording in progress. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Mas Faisal juga selamat bergabung, Mas Faisal. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat ya, dan juga tetap semangat walaupun hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Dan mohon maaf sebelumnya bahwa saya harus mereschedule yang harusnya hari Jumat kemarin menjadi hari ini. Dan adapun pertemuan terakhir kita sebelum UAS itu adalah tanggal 17 Juli hari Jumat ya teman-teman, jam 18, jadi sore menjelang malam gitu ya, petang menjelang malam minggu depan. Dan saya juga sudah menyampaikan ke teman-teman yang baru saja bergabung tadi di awal-awal bahwa minggu depan tidak akan ada materi karena minggu depan itu adalah paparan per individu masing-masing terkait dengan progres untuk UASnya. Karena untuk UASnya itu adalah lanjutan dari UTS kemarin gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi kesalahan yang salah submit atau salah kirim jawaban dari mata kuliah lain gitu ya. Atau mungkin tiba-tiba dirubah jadi kayak tiba-tiba dirubah jadi kayak semacam paper atau apa namanya proposal apa tesis seperti itu ya. Tapi memang sesuai dengan instruksi yaitu bentuknya adalah artikel ilmiah. Nah, nanti ujungnya itu adalah sudah selesai sampai kesimpulan teman-teman. Jadi yang kemarin teman-teman sudah kerjakan sampai metodologi itu dilanjutkan sampai hasil dan pembahasan dan juga kesimpulan serta daftar pustaka. Nanti setelah itu kalian cek untuk Turnitin checkernya ada berapa persen. Setelah itu submit di OJS masing-masing gitu ya, sesuai dengan jurnal yang kalian tuju. Nah, contoh dari sudah tersubmit dengan baik dan benar itu adalah tadi saya sudah share di grup gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi yang apa namanya kurang tepat atau melakukan kesalahan seperti di UTS gitu ya. Jadi lebih smooth dibandingkan UTS kemarin. Terkait dengan untuk agenda minggu depan ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada? Bu, izin Bu. Iya, silakan, Mbak. Maaf Bu. Berarti ini apa namanya untuk minggu depan itu tugas yang UTS kemarin itu kita paparkan ulang. Ya, dilanjutkan sampai sebisanya aja menuju untuk UAS. Oh, oh gitu. Oh, iya Bu. Jadi Iya udah Bu. mengikuti gaya selingkung, sudah mulai masuk ke hasil dan pembahasan, sudah mulai masuk ke kesimpulan, abstrak juga sudah selesai gitu. Jadi benar-benar sudah siap dalam waktu dekat itu tersubmit di OJS gitu, Mbak. JS. Heeh. Oke. Yang tadi saya kirim di grup ya Mbak ya, contohnya yang kalau sudah tersubmit di OJS dengan baik itu nanti akan ada notif terkait dengan apa namanya ininya Mbak, apa namanya ada tulisan submission files gitu, submission files atau submission acknowledgement. Jadi nanti hasilnya kayak Mbak Sosan itu nanti akan ada email bahwa Sosan Nur Sabrina has submitted the manuscript with title ini gitu kan to International Journal of Social Science and Humanities kayak. Jadi nanti akan ada notifikasi ke email masing-masing. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita ke ini ya. Bu, izin tanya, Bu. Ya. Bu, kalau jurnal tuh sebenarnya harus full English atau bisa bahasa Indonesia ya, Bu? Itu tergantung dari instruksinya di websitenya, Mbak. Jadi nanti Oh, Mbak bisa lihat tulisannya bahwa we accept, ada yang we accept in bahasa or English gitu kan, atau ada juga yang nulis we not allow apa namanya to accept the article, we just only accept in English seperti itu. Jadi tergantung Mbak baca di ininya, gaya selingkungnya sama di term and condition
sama di Scoop biasanya seperti itu. Berarti minggu depan harus udah submit ya, Bu? Belum, jangan, bukan. Progresnya aja, Mas. Paling tidak progresnya udah on track atau belum. Khawatirnya adalah salah lagi seperti ada beberapa yang salah atau kurang tepat kayak kemarin pas UTS gitu, Mas. Jadi nanti tinggal pas UAS kalian cuman tinggal finalisasi gitu. Jadi belum submit, Mas, jangan. Belum submit. Kalau misalnya memang sudah siap boleh, tapi kalau belum maksudnya jangan dulu gitu loh. Nanti pas deket-deket UAS aja. Gitu ya, Mbak Niken, Mas Firman, ada lagi? Soalnya kan kemarin saya kebetulan udah selesai jurnalnya, Bu, sampai sampai terakhir. Jadi mungkin tinggal submit aja, apakah boleh, Bu? Mantap kalau begitu, oke. Tapi kalau misalnya belum selesai, teman-teman jangan terus submit. Saya nggak minta submit, cuman paparan terkait dengan progresnya untuk persiapan UAS gitu. Ya, jadi belum kalau misalnya memang yang belum siap jangan submit gitu loh ya. Jadi memang disesuaikan. Selamat bergabung Mas Ricardo. Itu ya, teman-teman. Saya izin share screen. Oke. Ini adalah materi terakhir ya, teman-teman ya, karena minggu depan kita akan langsung paparan per individu untuk progres UAS ya. Oke. Oke. Baik. Hari ini kita akan membahas terkait dengan strategi komunikasi krisis digital untuk sektor publik gitu ya, karena memang seperti kita ketahui bahwa sektor publik ini banyak sekali terdampak gitu ya, terkena adanya komunikasi krisis digital ini gitu ya. Makanya bagaimana akhirnya di sektor-sektor publik itu harus membuat strategi yang memang bijak dan juga memang bisa menenangkan gitu lah istilahnya, menenangkan warganya atau masyarakatnya gitu ya terkait saat kok di mana suatu kondisi akhirnya ada tentang krisis digital itu. Oke, ini saya pakai dari LLM Google gitu ya. Ini menggambarkan bahwa bagaimana ternyata krisis komunikasi digital itu sekarang ini luar biasa gitu ya. Dari mulai ancaman bagi stakeholder, terus juga impact-nya untuk tidak hanya untuk eksternal, tetapi bahkan juga internal dan juga bagaimana akhirnya sekarang ini banyak case gitu ya atau krisis itu lebih worse daripada yang terjadi sebenarnya karena adanya sosial media gitu ya. Orang akan reshare, orang akan langsung forward tanpa proses tabayun atau proses cross check gitu ya. Itu hoax atau enggak, pokoknya share gitu ya. Pokoknya forward forward forward. Terus kita akhirnya merasakan bahwa kondisi ternyata kok jauh lebih worse ya, jauh lebih parah dibandingkan kondisi yang realnya seperti itu. Nah, ini juga saya menulis di Okezone gitu ya, ketika kepercayaan diuji pelajaran komunikasi krisis dari kasus peretasan. Kalau saya pindah ini ke sini kira-kira pindah nggak nih teman-teman? Ini ke Okezone edukasi pindah nggak? Mas Firman, Mas Alfian ini saya Pindah Ibu, sudah ganti layarnya. Pindah, oh ya, ini Ibu. Mbak Kartika sudah hadir ya. Selamat bergabung Mbak Kartika. Selamat pagi Nah, Ibu. ini saya juga menulis waktu 22 Februari lalu. Ini sebenarnya case-nya sudah cukup lama gitu ya. Nanti kalian bisa baca bahwa bagaimana chaos-nya gitu ya tanggal 20 Juni 2024 saat itu gitu ya. Karena memang serangan siber saat itu dibilang adalah sebagai serangan terparah, paling parah dalam deretan kasus peretasan data pemerintah, khususnya adalah sektor publik gitu ya. Karena memang ini banyak disorot tidak hanya di media Indonesia, tetapi juga di media internasional gitu ya, karena memang dampaknya sangat luas. Karena jadi efek domino gitu ya saat itu, layanan administrasi tersendat, sistem keimigrasian terganggu, dan juga berbagai urusan publik akhirnya juga ikut terseret terdampak gitu ya. Nanti kalian bisa baca tulisan saya ini di sebentar. Oke, ini ya. Ini saya pindah lagi ya. Ini kalau pindah lagi sudah ini belum, Mas, Mbak? Ini pindah? Pindah Ibu, Oh, sudah. sudah, oke. Ya, nanti kalian bisa baca lagi ya apa terkait itu.
Nah ini, jadi bukan lagi persoalan jika gitu ya, melainkan kapan gitu ya. Karena dalam situasi serba tidak pasti, cara informasi disampaikan menentukan apakah publik larut dalam kepanikan atau tetap tenang gitu ya. Karena berkaca dari, opini yang saya tulis di Okezone Edukasi ini gitu ya, bagaimana akhirnya informasi resmi pemerintah ini seperti ini gitu ya, mungkin yang Mbak Kartika alami juga saat itu ya. Informasi resmi pemerintah sebenarnya ini warnanya hijau nih. Tapi ternyata spekulasi liar dan disinformasi karena reshare, forward, forward, kita nggak tahu informasi itu benar atau tidak, informasi itu hoax atau tidak gitu kan. Tapi jadinya information void gitu ya. Jadi kayak chaos gitu ya, kayak chaos sekali. Saat sistem runtuh dalam diam gitu ya, karena seperti kasus peretasan PDNS ini, kekosongan informasi seketika diisi oleh spekulasi-spekulasi liar gitu ya, khususnya adalah hoax. Jadi komunikasi adalah sebenarnya satu-satunya benteng pertahanan reputasi saat infrastruktur sebenarnya lumpuh gitu ya. Tapi ternyata banyak beberapa instansi atau banyak juga beberapa organisasi atau institusi itu lebih prefer untuk diam. Padahal diam itu memang kalau orang zaman baheula gitu ya, orang zaman dulu kan bilangnya diam itu adalah emas. Tapi kalau dalam kondisi chaos, krisis yang benar-benar luar biasa, ternyata diam itu, menjadi, apa namanya, di mana kondisi kekosongan informasi terjadi. Dan akhirnya dinamika yang chaos itu seketika itu diisi oleh spekulasi-spekulasi liar yang akhirnya memperparah dan memperburuk keadaan, dibandingkan dengan realnya gitu ya, dibandingkan dengan kondisi, sebenarnya gitu. Nah, ini juga kita bisa lihat dari, anatomi krisis gitu, akhirnya terciptanya expectation gap gitu ya. Karena kenapa? Karena ini ketidakpuasan awal masalah kecil, terus akhirnya mulai diperbincangkan secara spesifik oleh kelompok tertentu, akhirnya juga rame di media sosial, perhatian meluas, disorot media, ini yang paling parah nih gitu ya, apalagi media ada ternyata beberapa media, saya bukan bilang medianya Mas Nanang atau Mbak Sri, yang dia hanya apa namanya, mewawancarai atau mendapatkan informasi hanya dari satu pihak saja, tidak cover both side gitu ya. Setelah disorot media, rame, akhirnya media lain juga mulai nge-reshare gitu ya, akhirnya memicu perdebatan publik, dan akhirnya momen yang paling worst itu, yang paling parah adalah, eee terjadinya titik krisis gitu ya. Nah ini juga kalau berdasarkan dari, SCCT-nya, apa namanya, SCCT-nya KOM itu dibilang bahwa ada yang namanya strategi, deny gitu ya. Ada strategi di mana rebuild dan ada yang strategi disebut sebagai full rebuild gitu ya. Jadi, ketidaksesuaian strategi komunikasi dengan persepsi tanggung jawab publik ternyata akan, melibatkan kerusakan reputasi gitu ya. Makanya kenapa kita harus bisa mulai menganalisis gitu ya, kira-kira yang paling tepat tuh yang mana ya gitu ya, yang saya paling cocok gunakan yang mana ya gitu. Makanya kenapa harus ada yang pernah pernah kita bahas ya, harus ada yang namanya task force, harus ada yang namanya, single spokesperson gitu ya, supaya apa yang di-deliver, apa yang disampaikan itu, tidak akhirnya berbeda-beda gitu ya. Karena once kita mendeliver satu informasi ternyata bertolak belakang gitu ya, atau ternyata berbeda aja sedikit gitu ya, itu bisa dipelintir gitu ya oleh, tidak hanya media tetapi juga masyarakat. Karena itu ya, sekarang karena luar biasa media sosial gitu ya, jadi tinggal reshare, terus forward gitu, tapi kita nggak tahu sebenarnya itu adalah benar atau tidak informasi itu, gitu ya. Dan ini juga, akhirnya kita bisa mengerucutkan terkait dengan, the crisis life cycle atau siklus hidup krisis gitu ya. Jadi ada yang mulai dari deteksi, sebenarnya krisis itu
akan, krisis itu tidak terjadi begitu saja gitu ya, tiba-tiba. Pasti akan ada yang namanya early warning atau peringatan dini, yang tetapi nyatanya seringkali khususnya di pemerintahan, di instansi, organisasi, perusahaan, universitas gitu ya, sering diabaikan early warning itu. "Ah, cuman masalah kecil, gitu doang aja pakai diributin," gitu kan. Padahal sebenarnya itu adalah fase di mana peringatan dini itu mulai ada alert gitu ya, ada early warning yang sering ternyata diabaikan. Lalu yang kedua itu adalah mulai ada titik ledakan. Jadi akhirnya krisis itu mulai terjadi dan fokus pada upaya untuk menjaga dan membatasi penyebaran krisis gitu ya. Karena sudah terjadi gitu ya, akhirnya, pihak internal itu akan sibuk untuk berfokus pada upaya-upaya gimana sih menjaga dan membatasi penyebaran krisis ini supaya tidak menjadi lebih meledak gitu ya, tidak lebih chaos gitu. Nah, baru titik ketiga itu adalah resolusi masalah inti gitu ya, bagaimana penanganan korban dan juga investigasi mendalam sebenarnya, yang sebenar-benarnya itu seperti apa sih gitu ya, baru yang terakhir itu adalah resolution atau pembelajaran. Jadi memang, organisasi, instansi, perusahaan, pemerintahan itu bisa kembali ke normal baru, tetapi tidak seperti sebelumnya gitu ya. Seperti kita bisa ibaratkan kaca aja ya atau gelas, gelas kaca ya bukan gelas plastik. Pecah, kita pakai lem gitu ya, kita sambung, ya bisa sambung gitu ya, tapi tetap ada kelihatan retakan-retakan itu gitu ya. Makanya perlu adanya adaptasi sistem untuk mencegah pengulangan hal serupa terjadi atau bahkan hal-hal yang lebih worse gitu ya, hal-hal yang lebih parah gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya teman-teman ya. Nah ini, saya juga dapat gitu ya dari, apa namanya, berbagai sumber gitu ya dari dari siaran persnya BKN, terus juga dari, media-media, massa gitu ya bahwa, di akun Topi X gitu ya disebut bahwa Branch Forum ini mengklaim menjual 4,7 juta data ASN saat itu gitu ya. Jadi krisis siber saat itu tuh sampai terekspos, tidak hanya di nasional gitu ya, di Indonesia, tetapi juga ternyata di global. Lalu BKN juga, akhirnya merilis siaran pers gitu ya, bahwa BKN pastikan dugaan kebocoran data ASN se-Indonesia saat itu tidak mengganggu layanan manajemen ASN gitu ya. Jadi, saat itu BKN merilis siaran pers, BKN bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Nasional BSSN gitu ya dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komdiji, itu melakukan identifikasi dan juga, investigasi lebih lanjut atas munculnya isu dugaan kebocoran data ASN gitu ya. Makanya investigasi ini dilakukan dengan benar-benar melibatkan berbagai sektor dan lini gitu ya, karena bertujuan untuk memastikan sebenarnya keamanan data ASN dan juga mitigasi resiko apa yang kira-kira perlu dilakukan. Karena kalau ada yang ASN nggak di sini ya teman-teman ya? Mbak Kartika kamu ASN bukan Mbak? Mbak Kartika? Halo? Mbak Tika? Iya Ibu, mohon maaf. Dirimu ASN bukan Mbak? Iya Ibu. Nah, kan kalau kita ASN itu bisa akses di My ASN ya? Iya, Datanya kan semuanya ada semua ya, Mbak, ya? Sampai suami, istri, orang tua, anak. data pribadi semuanya Heeh. ada Ibu. Data pribadi semuanya kan. Nah, makanya akhirnya saat itu tuh cukup chaos gitu karena ternyata, 4,7 juta data ASN itu benar-benar, terekspos keluar gitu ya. Kebayang dong maksudnya KTP, alamat rumah, tanggal lahir, pasangan, anak-anak, orang tua, saudara, semuanya ada di semua datanya gitu ya, dan itu saat itu cukup mencekam ya, Agustus 2024 itu. Nah juga ini akhirnya, berdasarkan dari gitu ya, bagaimana sih kita merekonstruksi, strategi respon BKN ini gitu ya, aplikasi image repair, teori ini, yaitu, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa BKN tidak bisa yang namanya bekerja sendiri gitu ya, harus aksi kolektif dan juga transparansi investigasi. Akhirnya BKN saat itu,
menggandeng sangat kuat dan erat BSSN dan Kominfo gitu ya, Komdigi sekarang. Karena memang, untuk identifikasi ancaman-ancaman yang mungkin muncul, setelah Agustus 2024 itu gitu ya. Lalu juga, BKN memastikan layanan manajemen ASN tidak terganggu mesti adanya investigasi lanjutan gitu ya. Akhirnya BKN pun menggunakan public information model guna meredam hoax-hoax lebih lanjut gitu. Karena kan ada satu headline news aja ya gitu ya tentang ini, biasanya kan jadi banyak ya, dipelintir informasinya gitu loh. Dan juga instruksi mitigasi itu mengimbau pengguna untuk segera, para ASN itu memperbarui password-nya gitu ya. Jadi memberikan kendali kembali kepada publik gitu dan juga menenangkan bahwa kondisi ini sebenarnya adalah bisa kita, recovery gitu ya, bisa kita perbaiki gitu, tapi, mohon bantuannya dengan memperbarui password-nya gitu ya, demi keamanan bersama. Nah ini juga, akhirnya dikaitkan dengan, BGN gitu ya, MBG. Ini, sebagai lembaga baru gitu ya, BGN ini atau Badan Gizi Nasional yang mengelola program MBG, makan bergizi gratis ini, ternyata juga mengalami namanya rapuhnya initial trust gitu ya. Karena kenapa? Karena sebenarnya BGN ini belum memiliki rekam jejak yang sangat kokoh dan kuat, mengingat ini adalah salah satu badan gitu ya, non kementerian yang baru, dan belum istilahnya lebih dari 5 tahun saat itu gitu ya. Jadi benar-benar masih seumur jagung dan juga ini, maraknya ditambah dengan insiden keracunan pangan di tahun pertama gitu ya. Ternyata memang banyak orang jadi trust issue gitu ya. Karena ini bisa menghancurkan legitimasi lembaga kan kalau dengan adanya trust gitu ya, adanya trust issue gitu ya atau, ternyata worst trust gitu. Nah, krisis operasional fisik memicu kepanikan emosional gitu ya karena ini melibatkan, kesehatan, tetapi kesehatan khususnya anak gitu ya, yang memang jauh lebih visceral gitu ya, lebih parah daripada krisis data gitu ya. Karena beberapa daerah bahkan, mmm, sampai ada yang meninggal, ada yang masuk ke rumah sakit gitu ya, dan itu istilahnya bukan satu 2 tapi benar-benar banyak gitu. Makanya kenapa dibilang oleh KOM gitu ya, "Trust is hard to gain but so easy gitu ya to lose," gitu ya. Nah ini juga akhirnya, apa namanya, melibatkan ini ya, jebakan rantai pasok, desentralistik ini melibatkan karena ternyata banyak banyak pihak gitu ya. Tidak hanya BP POM, tapi juga sekolah atau penerimanya, Pemda setempat dan, terkait dengan vendor gitu ya, vendor UMKM yang memang, terlibat dalam BKN ini, gitu. Nah, yang sangat sedihnya adalah di awal Juni kemarin gitu ya, setelah chaos-nya banyaknya, orang mulai trust issue terkait dengan MBG, tiba-tiba kepala, BGN saat itu gitu ya, Kepala Badan Gizi Nasional saat itu dan juga 2 mantan wakil kepala BGN saat itu ditahan oleh Kejaksaan Agung gitu ya, terkait adanya, aliran dana yang, dikorupsi gitu ya, tentang tata kelola MBG ini gitu. Karena memang, melibatkan terlalu banyak pihak akhirnya korupsi itu jadi lebih mudah gitu ya, lebih mudah, karena memang melibatkan banyak-banyak, apa namanya tadi yang saya sebutkan ya, banyak-banyak pihak khususnya adalah, apa namanya, yang ini, vendor UMKM ini gitu ya, yang menyediakan makanan itu, gitu ya. Nah, akhirnya ini, apa namanya, kecepatan viral dan juga, lambatnya birokrasi, akhirnya kecepatan viralitas versus kelambatan birokrasi ini terlihat gitu ya. Karena, banyak sekali saat itu di TikTok, di Instagram, di X, di Threads gitu ya, yang benar-benar ramai membahas ini gitu ya. Bahkan,
ada juga yang akhirnya, menyebarkan video visual korban anak-anak gitu ya. Benar-benar yang namanya dalam hitungan menit saja dan jauh sebelum otoritas akhirnya bisa mengumpulkan fakta-fakta yang terkini gitu ya. Lalu juga ternyata, kenapa dibilang cukup lambat karena ternyata respon birokrasi tradisional ini membutuhkan eskalasi yang panjang dan akhirnya, di sisi lain membiarkan narasi itu dikuasai oleh kepanikan dan keceosan, publik gitu ya. Akhirnya ya jadinya seperti itu gitu dan, juga Eee, saat itu juga cukup reaktif gitu ya, makanya kenapa akhirnya harus menghindari pernyataan-pernyataan yang reaktif gitu ya, karena bisa jadi saling bertabrakan antar instansi di 1 jam pertama itu. Dan juga pentingnya juru bicara tunggal atau single spokesperson ini gitu ya, satu pintu bicara untuk menghindari yang tadi saya bilang ya, mmm, informasinya berbeda gitu ya, atau informasinya ternyata ya, hanya karena penyampaian aja, hanya karena penyampaian ternyata orang menangkapnya beda dan lain sebagainya, gitu. Ada yang kira-kira mau ditanyakan dulu? Kira-kira, teman-teman? Tidak ada? Nah, akhirnya apa sih yang harus dilakukan? Jadi jangan dilakukan defensive, action gitu ya, tetapi yang harus dilakukan adalah empathic action gitu ya. Jadi prioritaskan dulu narasi kemanusiaan gitulah, bagaimana pemulihan korban terlebih dahulu dan juga mungkin bisa seperti ini ya, fokus utama kami saat ini adalah memastikan adik-adik siswa mendapatkan penanganan medis terbaik, terus juga kami telah, menghentikan sementara distribusi ke daerah terkait dan lain sebagainya gitu ya. Jadi, selain permohonan maaf juga harus, melakukan, empathic action gitu ya, agar bisa lebih apa ya, mengembalikan trust issue tadi gitu ya. Nah, terus juga ini sebenarnya kalau berhubungan dengan anak-anak dan makanan itu harus yang namanya, the zero based crisis protocol. Jadi benar-benar harus yang namanya zero mistake sama sekali gitu ya. Yang kenapa, harus zero mistake karena memang ya kalau berurusan dengan kesehatan apalagi anak-anak itu kan benar-benar luar biasa ya, apalagi kepanikan itu tidak hanya kepanikan massal tapi khususnya adalah kepanikan dari orang tua gitu. Makanya kenapa harus adanya transparansi vendor, kolaborasi otoritas dan juga tentunya harus ada audit publik secara berkala gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk bisa menabung trust saat, fase-fase sudah mulai kondisi normal gitu ya. Jadi makanya diperlukan 3 unsur ini gitu ya, transparansi vendor, kolaborasi otoritas, yang melibatkan BP POM dan juga Kemenkes gitu ya, dan juga audit publik secara berkala. Bisa triwulan, bisa, eee, bisa per bulan, bisa triwulan atau bagaimana gitu ya, sistemnya. Nah, ini juga akhirnya, keberhasilan institusi publik ini diukur bukan dari ketiadaan kasus gitu ya, melainkan dari profesionalisme dan juga empati saat krisis itu meledak gitu ya. Karena memang, begini teman-teman ya, mengelola program berskala apalagi jutaan gitu ya, membuat probabilitas insiden itu bahkan bisa mendekati 100% gitu ya. Makanya kenapa respon yang akuntabel, tepat sasaran, transparan, itu adalah kunci-kunci mempertahankan legitimasi gitu ya. Karena kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa, masyarakat atau rakyat Indonesia itu luar biasa banyak gitu ya. Kita ini adalah urutan ketiga terbanyak sedunia gitu ya, rakyatnya gitu. Makanya kenapa akhirnya harus ada, respon yang akuntabel, tepat sasaran, dan juga transparan itu. Karena once kita melakukan kesalahan kecil aja, biasanya itu bisa dipelintir, bisa dibesar-besarkan dan lain sebagainya, akhirnya jadi meledaklah suatu krisis gitu ya. Nah, ini kira-kira itu teman-teman mungkin ada yang mau didiskusikan atau memberikan insight-nya, silakan teman-teman. Atau ada pengalaman bagaimana dengan kondisi di daerah masing-masing? Mas Nanang mungkin bagaimana kondisi di Lombok? Bu, izin bertanya sedikit, Bu. Ya, silakan. Jelaskan berkaitan dengan untuk
membalik fakta atau dikaitkan dengan isu-isu yang disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Tapi beberapa instansi juga menerapkan konflik sebenarnya, Bu. Nah, apa kaitannya dengan manajemen konflik dengan memberikan penanganan atau isu trust di tengah masyarakat itu, Bu? Ya karena memang, menenangkan masyarakat gitu ya. Menenangkan masyarakat itu kan memang jadi kayak sesuatu hal yang emas gitu loh. Ya, Kayak kayak ya tentang MBG aja kan banyak akhirnya juga sekolah-sekolah yang menolak ya. Kalau di sana gimana, Mas? alhamdulillah sejauh ini masih belum ada penolakan sih, Bu. Tapi pernah ada korban atau ada yang meninggal atau yang sakit nggak, Mas? Kalau yang keracunan banyak sih, kalau yang meninggal belum ada. Oh, keracunan, jadi dibawa langsung ke rumah sakit gitu, Mas, atau gimana? Atau cuman muntah-muntah aja? Kita langsung dibawa ke puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit juga ada ya, ada kemarin. Oke. Karena begini, Mas, sebenarnya saat krisis, apalagi krisis itu lagi puncaknya, menenangkan orang, bukan berarti mengatakan semuanya akan baik-baik saja gitu loh. Sebenarnya menenangkan orang saat terjadi krisis itu bukan berarti mengatakan semuanya tenang, akan baik-baik aja gitu ya, atau sabar gitu kan, bukan. Melainkan membantu mereka akhirnya bisa bagaimana sih mendapatkan rasa aman, dipahami, dan juga memiliki arah-arah tindakan yang jelas gitu loh ya. Karena memang sejatinya konsep dari ditemukannya crisis communication atau komunikasi krisis ini adalah tujuan utamanya untuk mengurangi kepanikan, pertama ya. Lalu juga akhirnya membangun kepercayaan dan akhirnya, membantu mendorong pengambilan keputusan yang rasional dan yang terbaik untuk saat itu, gitu. Jadi makanya tadi Mas bilang, "Gimana sih caranya?" Gitu ya, ya itu kurang lebih Mas. Jadi, prinsip-prinsipnya yang bisa dilakukan itu biasanya tetap tenang gitu ya, terlebih dahulu. Biasanya kalau dalam kondisi kepanikan, dalam kondisi krisis, emosi itu bersifat menular Mas, layaknya seperti bersin, ya. Percaya nggak? Bener nggak Mas? Menurut Mas bener nggak? Kadang-kadang enggak emosi Ya kan ya kan? Ada orang yang emosi jadi ikutan, gitu kan. Jadi makanya kenapa kalau kita sebagai spokesperson atau komunikator itu harus berbicara dengan suara yang benar-benar stabil dan juga dalam kondisi tenang gitu ya. Bahasa tubuhnya juga harus menggambarkan bahwa it's gonna be alright gitu ya, tenang, tidak panik. Jadi orang lain juga cenderung lebih mudah untuk mengendalikan emosinya gitu ya. Tapi kalau kita berapi-api, kita emosi banget gitu ya, biasanya itu akan menular gitu ya. Lalu juga bisa, bisa merasakan perasaan yang mereka rasakan gitu ya. Jadi jangan langsung menyangkal, itu salah, chicken banget gitu ya, cuman kayak gitu doang jadi takut gitu. Tapi sebaiknya kayak contohnya, "Saya mengerti situasi ini loh," gitu ya, "bahwa ini membuat Anda khawatir ya," gitu ya. Atau bisa jadi wajar ya kalau, eee, Anda itu merasa cemas atau takut dalam kondisi seperti ini gitu ya. Saya bisa merasakannya, kayak 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 contohnya, empathic action-nya itu dikeluarkan gitu, dan juga harus memberikan informasi yang biasanya akurat dan jujur, Mas, gitu ya. Jadi, harus yang namanya menghindari spekulasi-spekulasi atau janji-janji yang ternyata kita tidak bisa sama sekali tepati, gitu ya. Jadi harus menjelaskan apa yang biasanya jadi harus menjelaskan biasanya itu adalah apa yang sudah diketahui, apa yang belum diketahui, dan juga apa yang sedang dilakukan atau akan dilakukan untuk mengatasi hal itu. Seperti itu kurang lebih, Mas Nana. Baik, Bu, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Ada lagi mungkin teman-teman? Kalau ya Mas, ya Mbak, Mbak Ini boleh enggak? Ini pengalaman pribadi nih Bu terkait MBG Bu. Ya, silakan Mbak. Beberapa waktu lalu kan ada si Brigjen yang ditahan kejaksaan juga yang Ya. terkait MBG Bu. Kebetulan beliau itu kan dari NTB Bu, dari Lombok Timur. Pasnya di kabupatennya Mas Nanang. Nah, dia Ini ini kalian kan kalian nggak deketan ya? enggak Bu, saya Lombok Tengah, kalau Oh, Nanang Lombok Timur. oh, I see, I see. Ya, jadi yang menjadi ganjalan saya Bu,
waktu dia baru menjabat megang sekretaris MBG itu, kami wartawan diundang kan, Bu, diundang sama beliau untuk, "Ayo siapa yang mau ikut kerja sama? Mmm, Siapa yang mau masukkan yang jadi supplier, ayo, siapa yang mau, buat SPPG, ayo," gitulah, Bu, waktu mhm, itu. Singkat cerita, pas pulang, kebetulan juga mau kebetulan puasa, Bu, ya. mhm, Jadi saat itu maaf-maaf aja, Bu, ya, kebetulan kita diundang malam, terus kita kan langsung ya dikasih, apa namanya, eee, berbukalah di sana, Bu. oh ini Nah lagi puasa ya? Lagi iya, lagi mmm, puasa kejadian ini, Bu. Nah, begitu kemarin dia kena, Bu, nah teman-teman ini pada ribut, nah, "Ayo siapa kemarin yang sudah ikut join sama Bapak itu? Siapa yang kemarin kebetulan udah dikasih makan," apa gitu. Tak langsung, Bu, saya ini, merasa, apa ya, kayak kayak perasaan saya gimana gitu, padahal waktu itu saya ikut, memenuhi undangan itu karena, diundang kami, TVRI untuk, sosialisasi terkait dengan MBG itu gitu, Bu. Kan eee, baru ada 2 3 lah waktu itu dapur MBG di sini, di Lombok, Bu. itu kapan Mbak, kira-kira Mbak, kejadiannya Mbak? Kurang lebih setahun yang lalu, Bu. 2025 Nah ya berarti ya, Mbak? iya, baru-baru MBG, Bu. Heeh heeh, Nah, terkait dengan itu, Bu, krisis manajemennya kan, eee, akhirnya timbul di situ, Bu. Siapa yang akan saya sampai hari ini saya masih bertanya-tanya dalam diri saya. Saya ndak pernah sih ikut untuk nimbrung untuk jadi supplier, untuk apa gitu, Bu. Tapi yang buat pikiran saya itu saya pernah makan ikut di situ, Bu. waduh, Pernah berpuasa itu, Bu. Nah, terus, jalan keluarnya seperti apa sih, Bu, supaya bisa kita dicerahkan bahwa, waktu itu belum ada sih, belum ada titik-titik, dapur MBG yang sudah masuk ke beliau. Ini kan kasusnya titik MBG, Bu, mhm makanya mhm, dia terjerat dengan itu, dengan hukum itu, Bu. mhm. Nah, apakah, eee, ini apa ya istilahnya, Bu, beban krisis ini kemana saya harus ini, Bu? Tapi Mbak, Kayak maaf ya Mbak, saya potong Mbak. Tapi, masalah itu ternyata juga pernah Mbak, waktu itu diundang sama Pak Presiden, ya, terkait dengan MBG seluruh Indonesia di Bogor. Mbak diundang nggak? enggak, Bu, kebetulan saya Di yang di Sentul? NTB, beliau yang kapar NTB waktu itu, Bu. Oh, waktu itu pernah langsung sama Pak Presiden kan di, apa namanya, di, Sentul ya, Bogor ya. Jadi kalau Iya kita ya. sih sebagai memang masyarakat biasa gitu ya, atau Mbak memang orang media, ya udah. Biarin aja, paling tidak kan, kita jadi tahu ya sekarang, realnya seperti apa sih gitu ya, real versus framing. Jadi nggak usah terlalu dipikirin juga Mbak, nggak apa-apa gitu. Maksudnya dengan kita hadir saat itu kan, belum tentu juga kita pro gitu kan, ke orang itu gitu. Iya Jadi iya, kan betul, sebenarnya Bu. nggak ada masalah, cuman, eee, paling tidak itu kan bisa jadi insight ya, pelajaran untuk ke depannya seperti apa sih kita harus, apa namanya, menghadiri suatu acara dan lain sebagainya. Mungkin itu, Mbak. Oh, siap, Ibu. Ya. Soalnya Kalau heeh? rasa takut. Enggak lah, Mbak, jangan, Ya enggak. karena kita tidak biasa ini, Bu, ya maklum kita ini Mhm. plat merah terus takutnya Iya. ya begitulah, Bu. Iya, memang, apa namanya, kondisinya sekarang memang cukup ini ya, lumayan gitu loh ya, di Iya, Bu, apalagi pemerintahan itu. MBG ini. Mhm mhm. Kalau kalau Mas Alfian sendiri bagaimana, Mas? Kalau di rumah sakit, apakah sering dikaitkan dengan MBG nggak, Mas? Halo, Mas Alfian? Halo, Mas Alfian? Ada nggak Mas Alfian? Hah? Ulu? Mhm? Terus?
Ya Allah. Itu tapi, banyak nggak sih, Mas? Maksudnya quantity orangnya ya? Oh, jadi dibagi-bagi gitu ya, Mas, ya? Mhm. Mhm mhm. Oke, I see. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau bahas terkait dengan, apa, peretasan data atau mungkin, BGN ini? Izin bertanya Bu Fitri ya, Iya, Mbak, silakan, Mbak. dari beberapa materi tadi yang sudah kita bahas bersama, Heeh. saya ingin bertanya tentang apakah komunikasi yang terlambat dalam situasi krisis ini dapat dianggap sebagai bentuk kegagalan manajemen krisis, Ibu? Jadi karena telat ya? Bener nggak, Mbak? Benar sekali, Bu. Sebenarnya sih bisa jadi iya, bisa jadi enggak ya. Apa namanya, karena kan terkadang kan kita harus ngasih informasi itu kan data ya, tapi kan data kadang kan suka lama ya, Mbak, ya? Bener nggak? Benar, Ibu. Kadang sering banyak terlambat juga. Mhm. Karena takutnya kita cepet-cepet ternyata salah informasinya gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana akhirnya si task force itu, bisa bekerja dengan gercep gitu loh ya, istilahnya gerak cepat gitu ya. Karena, tergantung masalahnya ya, tapi seringkali keterlambatan memberi informasi itu sebenarnya dapat dikategorikan sebagai kegagalan dalam komunikasi krisis gitu ya, menurut KOM. Tetapi tingkat kegagalannya ya pada akhirnya tergantung pada konteks penyebab dan dampaknya gitu. Karena memang kalau kita ngomongin tentang komunikasi krisis ya Mbak ya, dan juga teman-teman yang lain, kecepatan atau timelessness ini merupakan salah satu bisa disebut sebagai prinsip yang fundamental gitu ya. Karena kenapa? Karena efeknya kan efek domino tadi saya bilang ya, keterlambatan informasi itu ternyata diisi kekosongannya itu untuk spekulasi-spekulasi yang akhirnya jadi hoax gitu loh Mbak, yang tadi saya sebutkan ya. Jadi, keterlambatan informasi itu dapat sebenarnya memperburuk krisis karena sebenarnya di sisi lain menciptakan ruang bagi spekulasi, rumor, dan akhirnya terciptalah hilangnya kepercayaan publik gitu ya. Jadi makanya, menurut, Crisis and Emergency Risk Communication atau kita sebut sebagai CERC gitu ya, Crisis Emergency Risk Communication ini saya izin, chat di, chat room ya. Ya. Itu, prinsip pertamanya itu dia sebutkan adalah harus be first. Jadi bukan berarti harus memiliki semua jawaban sejak awal gitu ya, tetapi organisasi, instansi pemerintahan harus segera mengakui bahwa suatu insiden itu telah terjadi dan menjelaskan apa yang sedang dilakukan walaupun tidak secara detail ya, gitu ya. Karena bisa jadi kalau terlalu detail kan nanti, "Ih, itu tadi dia bilang begitu ternyata kok kenyataannya enggak," gitu ya. Jadi paling tidak menjelaskan apa yang sedang dilakukan gitu ya. Karena jika organisasi, instansi, perusahaan, pemerintahan terlambat memberikan informasi atau berkomunikasi dengan khususnya publik, beberapa konsekuensi umum yang akhirnya bisa terjadi itu adalah pertama, tadi saya sebutkan munculnya spekulasi, rumor, dan disinformasi atau hoax gitu ya. Lalu side effect-nya adalah menurunnya kepercayaan terhadap institusi, organisasi, pemerintahan atau organisasi. Lalu selanjutnya adalah, jadi meningkat pesat gitu ya, kecemasan dan kepanikan, di publik. Jadi chaos banget gitu ya kondisinya. Lalu yang terakhir itu adalah bisa jadi hilangnya kesempatan membentuk narasi awal sehingga pihak-pihak lain itu bisa mendominasi pemberitaannya gitu ya. Jadi kayak dipelintir gitu ya, diputarbalikkan faktanya gitu ya. Jadi makanya dalam konteks ini sebenarnya yang dinilai itu bukan hanya terlambatnya informasi, tetapi juga hilangnya fungsi komunikasi sebagai alat pengelola krisis, gitu ya. Jadi apakah selalu ini merupakan kegagalan telak? Tidak selalu, gitu ya. Tidak selalu jawabannya, karena pasti ada perbedaan. Perbedaannya itu adalah keterlambatan yang dapat dibenarkan, atau disebutnya justify delaying, atau keterlambatan karena kegagalan organisasi, gitu. Jadi makanya kenapa kalau dibilang itu ya, apa, sebenarnya ini kegagalan atau tidak sebenarnya dilihat dulu dari case-nya gitu, tapi mostly
Ya itu ya, keterlambatan memberikan informasi, oleh beberapa, pendapat ahli bisa dibilang kegagalan komunikasi krisis karena ya itu, jadi menciptakan ruang-ruang untuk spekulasi, rumor, dan hoaks. Mungkin itu Mbak Susan. Baik Bu Fitria, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau didiskusikan atau sampaikan gitu pendapatnya? Izin Ibu, Iya. baik. Silakan Mas Faisal. Ya Ibu, saya ingin mengungkapkan terlebih dahulu karena saya juga kadang-kadang juga ke desa, kebetulan saya tinggal di Surabaya, yang memang sudah stop, ada suatu lembaga yang memang sudah stop untuk mengoperasikan MBG begitu Ibu. Oh ya? Iya Di betul, Surabaya? bukan Ibu, di desa. Oh desa. Iya Oh. betul, karena tertangkapnya kemarin. Pak Dadan. Iya Pak Dadan begitu Bu. Nah ini saya melihat bahwa MBG ini ada bagi orang yang mempunyai kepentingan, tidak baik bagi orang yang tidak mendapatkan kepentingan. Nah, yang saya tanyakan itu Ibu, bagaimana pendapat Ibu gitu? Pendapat Ibu adanya MBG ini atau tidak? Apakah ketidakadaan MBG ini nantinya semisal menciptakan ruang-ruang khususnya di bidang krisis komunikasi atau malah makin krisis itu Ibu? Begitu Ibu. Berarti tidak adanya gitu maksudnya ya, bukan adanya ya, tapi tidak adanya MBG. Iya, dua-duanya Ibu. Jika Oh. tidak ada ataupun ada begitu. Membuat ruang krisis ya. Iya, terima kasih Ibu. Oke. Kalau menurut teman-teman yang lain bagaimana dengan ada atau tidaknya MBG ini? Ada yang mungkin mau berpendapat sebelum masuk saya? Karena memang ada yang pro, ada yang kontra ya Mas ya, sebenarnya ya Mas ya, terkait dengan MBG ini ya Mas ya? Itu Ibu, yang tadi saya bilang itu Bu. Mhm. Jadi baik bagi orang yang mendapatkan Mhm. kepentingan, tidak baik bagi orang yang tidak mendapatkan kepentingan, begitu Ibu. Mhm mhm. Karena memang kalau dalam kacamata komunikasi krisis ya teman-teman ya, Mas Faisal dan juga teman-teman, perlu dibedakan antara krisis, crisis risk, dan communication vacuum atau kekosongan komunikasi gitu ya. Jadi dari kacamatanya mana dulu nih dilihatnya gitu ya, kayak tadi Mas Faisal bilang ya, adanya yang punya kepentingan atau tidak gitu ya. Tapi sebenarnya, eee, dengan ketiadaan, tiba-tiba cep gitu ya MBG hilang juga sebenarnya berpotensi menciptakan akhirnya ruang krisis gitu ya. Tetapi tentu tidak otomatis berarti telah terjadi krisis juga gitu. Makanya jadi, eee, harus jelas sebenarnya arah dari, eee, Indonesia ini gitu ya, kemana gitu. Karena kalau misalnya tiba-tiba ada gitu ya, terus tiba-tiba terus hilang MBG gitu kan, kan sebenarnya kalau misalnya memang yang vendor-vendor yang bener kan, makanannya katanya enak-enak gitu ya, walaupun saya nggak pernah lihat juga sih, Mas. Tapi kalau misalnya memang yang vendor yang nyeleneh kan akhirnya juga, malah banyak yang sekolah mau berhenti ya berlangganan seperti itu. Jadi pada akhirnya memang ini harus diputuskan dulu gitu ya. Arahnya sebenarnya mau kemana gitu. Karena kan, kayak di kemarin kan saya kebetulan juga dari Jogja ya, sebelum dari Bandung tuh, saya di Jogja FGD, melakukan FGD, Focus Group Discussion, terkait dengan kontestasi di ruang digital gitu ya, dalam studi kasus One Piece, bendera One Piece itu akhirnya banyak dikaitkan dengan MBG gini ya. Jadi memang, banyak yang mahasiswa sana juga bilang, "Kenapa nggak akhirnya di-switch ke ini aja ya, ke mana namanya, ke uang kuliah," gitu. Karena banyak banget yang akhirnya putus kuliah, banyak juga yang lolos, UTBK tidak bisa daftar ulang gitu ya, karena terlalu mahal. Saat mengajukan untuk, pengurangan, ternyata ditolak dan lain sebagainya. Jadi memang, pada akhirnya kita, sekarang ini sedang menunggu, Mas. Arahnya ini mau seperti apa sih yang diputuskan gitu ya oleh pemerintah Indonesia, mungkin kurang lebih seperti itu, Mas Faisal. Baik, terima kasih Ibu. Ya, mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya,
Mas Wildan mungkin? Mas Wildan di sekolah ya, Mas, ya? Kerjanya ya, Mas? Guru bukan? Bukan, Bu. Saya di pemerintahan desa, Bu. Nah, iya. Kalau dari kacamatanya di pemerintahan desa bagaimana, Mas, terkait dengan MBG? Masih jalan nggak, Mas, di sana? Di desa, Kalau Mas? kalau saya kan di Kediri ya. Di Kediri hari ini malah ini banyak yang tutup, terus sekolah-sekolah pada ada juga yang menolak seperti Oh, itu. banyak yang tutup. Iya, bukan tutup sih. Baru kemarin sebenarnya ingin bangun MBG, cuma belum sampai jadi. Sekarang udah nggak dipakai, jadi nggak diteruskan gitu loh. Ya Allah. Kalau Mas sendiri di mana? Di kantor bupati atau gimana? Saya di kantor desa. Oh, kantor desa. Oke. Iya, Kalau kantor desa itu gimana, Mas? Maksudnya maaf ya, Mas, saya belum pernah. Maksudnya bupati atau itu di atasnya atau di bawahnya? di Atau gimana? bawahnya, Bu. Oh, di bawahnya. Oh, jadi Iya. bupati, wakil bupati, baru kantor desa gitu, Mas? Kecamatan, habis itu desa. Oh, kecamatan dulu. Oh, kecamatan baru desa. Oh, jadi kalau di kota mungkin setara dengan kelurahan, Mas? Betul, nggih. Oh, gitu. Iya, 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 iya. Oke, baik. Mungkin kurang lebih itu, Mas Faisal. Makasih ya, Mas Wildan. Iya, iya, Bu. Sama-sama. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau didiskusikan? Jangan lupa, insya Allah hari Jumat jam 18 ya, atau paling telat 18.30 mungkin ya, untuk memaparkan progresnya. Belum submit ya, Mas Firman, progresnya, dan juga nanti saat UAS itu harus melampirkan artikelnya, Turnitinnya berapa persen, plus apa namanya, sudah tersubmit di OJS gitu. Selamat datang Mbak Siska. Mbak, kurang lebih seperti itu Mbak. Minggu depan ada paparan ya Mbak ya. Oh iya, Bu. Nah, paparan terkait dengan sudah sampai mana progres untuk UASnya. Belum sampai submit ya Mbak. Kalau belum selesai jangan dulu. Kemarin aku sudah sampai metodologi sampai semuanya sih, Bu. Oh, udah selesai ya? Bukan, maksud Iya. saya sampai ini Mbak, sampai ke itu. Sampai ke kesimpulan, hasil dan pembahasan dan kesimpulan Mbak. Oh, kemarin? Mbak kan kemarin baru sampai metode kan? Iya, harusnya sih sudah semua sih, Bu. Saya lengkapi. Nah, nanti dilanjutin ya Mbak untuk UAS. Nanti jadi Oh, pas sebelum UAS, itu sebelum disubmit, itu harus sudah tersubmit di OJS. Tadi contohnya Mbak Sosan udah kirim tuh. oh iya, ya. Jadi harus apa namanya sudah nanti, tapi nanti ya nanti bukan sekarang, bukan Oke, sekarang Bu. ya. Nanti itu harus sudah tersubmit. Nanti ada notifikasi ke email masing-masing jadinya. Nih saya izin share nih. Nih yang tadi Mbak Sosan kirim. Jadi nanti pas UAS itu disubmitnya adalah artikel, Turnitin dan seperti ini. Oke. Jadi submission acknowledgement seperti ini, Mbak. Oh, Bentuknya oke, sudah oke. tersubmit gitu ya. Tapi kalau minggu depan belum sampai sini, belum. Minggu depan belum sampai sini. Minggu depan cukup hanya memaparkan bagaimana progres masing-masing aja gitu. Bu, mohon maaf kalau misalnya kemarin saya udah sampai kan saya udah sampai hasil kesimpulan kemarin. Ya. Terus ternyata harus revisi di UTS itu dikerjain sampai metodologi. Nah, Hmm. saya kan kemarin udah sampai hasil dan kesimpulan bagaimana Ibu? Bagus malah, Mas. Jadi nanti tinggal goyang-goyang kaki. Kebetulan saya Pakai itu juga aja. kemarin udah submit juga Ibu di Sinta 4. Ya nggak apa-apa, Mas. Jadi nanti Mas sampaikan aja. Maksud Oh, saya, tapi kan untuk UTS itu kan berproses karena kan nanti kita dicek ya, ada audit mutu internal, Mas. Kalau misalnya kayak Mbak Sosan, kayak Mas Firman tiba-tiba udah langsung ngejam submit, nanti UASnya bagaimana saya laporannya? oh iya Ibu. Terima Gitu. Jadi kasih. maksudnya saya tuh berproses kita tetap walaupun kalian pada gercep gitu ya, maksudnya pada geraknya cepat nggak masalah gitu kan. Kayak Mbak Sosan juga bahkan udah lagi masuk ke production stage seperti itu nggak masalah. Tapi kalau saat kita kumpulkan UTS benar-benar sesuai dengan soal Mas, karena kan nanti kan kasihan nanti yang prodi magisternya pas lagi di AMI, lagi di audit mutu internal. Kok orang soalnya ini jawabannya kok sampai UAS, nanti UASnya apa gitu loh. Khawatirnya seperti itu, Mas. Ya Gitu. baik Ibu, terima kasih. Nah, oke.
Kalau Mbak Sosan tadi udah, Mas Firman sudah. Kalau Mbak Siska berarti tinggal dikit lagi ya Mbak ya? Dirimu ya Mbak ya? Iya, nanti mungkin bisa saya konsultasikan ke Ibu Japri, Mbak Ya. Japri dulu. Boleh, silakan. Iya. Oke. Oke. Kalau Mas Ricardo gimana Mas? Dirimu Mas? Halo Mas Ricardo? Mungkin Mas Ricardo lagi Izin sibuk. Bu, masih Iya. proses. Oke, masih proses nggak apa-apa Mas, memang masih ada waktu juga ya. Oke, kalau Mas Nanang gimana Mas? Proses. Masih proses juga? Oke, kalau Mas Alfian? Oke. Kalau Mas Tri? Kenapa maaf, Mas? Oh iya, oke, baik. Masih ada waktu, Mas. Mas Tri gimana, Mas? Ya masih proses juga Bu, ini masih kontak-kontakan sama yang di sana. Oke, baik. Oke. Mbak Nike? Masih proses juga, Bu. Oke, baik ya. Jadi mudah-mudahan minggu depan sudah paling tidak ada progres ya. Kalau Mas Wildan? Proses juga Bu, tinggal nambahin dikit-dikit. Cuma pertanyaannya gini, nanti kita ada standar Sintanya nggak Bu? Itu harus Sinta 2, 3, atau mungkin 4, Enggak, 5 nggak apa-apa gitu Bu? enggak apa-apa, iya, enggak apa-apa. Oke ya, Disesuaikan dengan kemampuan aja, Mas. baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke. Kalau Mas Ilman gimana? Iya Bu, mau izin kemarin ya tadi malam udah saya kirim Bu untuk ini. Iya, udah saya laporin juga ke Oh iya. Kaprodi sama ke ini. Maksud saya untuk progres persiapan UAS, Mas. Oh iya, masih proses juga Bu. Oke, siap. Oke, kalau begitu. Semoga lancar jaya semuanya teman-teman ya. Oke, saya izin stop share. Oke, mungkin itu saja teman-teman, kita akhiri. Selamat berakhir pekan. Silakan dinyalakan kameranya ya untuk dokumentasi. Minggu depan seperti yang saya sudah sampaikan, bagi yang telat tidak ada materi, tetapi untuk memaparkan masing-masing terkait dengan persiapan untuk UASnya gitu ya. Oke, silakan dinyalakan kameranya. Makasih. Mbak Sri, Mas Firman, Mas Tri, Mas Nanang, Mas Faisal, Mbak Sausan, Mas Ilman, Mas Wildan, Mas Ricardo. Ini gimana nih Mas Alfian sama Mbak Nike, Mbak Siska bagaimana nih? Mbak Kartika bisa on cam Mohon tidak? maaf Ibu, masih belum bisa on cam Ibu. Oke, baik. Saya capture ya, sebentar. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu hari Jumat, insya Allah jam 18. Semoga kita selalu sehat selalu ya. Dan juga dilancarkan urusan semuanya. Itu saja. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya izin live ya.